Malam kakak. Sudah punya kartu kredit? Kami ada penawaran kartu kreditnya. Kali aja kakak berminat. Begitulah aku mengawali pembicaraan dengan Rianti. Boleh mas. Jawab Rianti membalas tawaranku. Lalu aku pun membalas ucapan Rianti. Kalau gitu, bisa mampir ke stand kami sebentar? Untuk isi data diri. Nanti kekurangan persyaratannya, biar saya ambil di rumah kakak. Kita isi data diri dulu ya kakak. Saya, nama kakak siapa? Rianti. Mas. Saya, boleh pinjam KTP-nya kak? Untuk isi data formulir. Rianti, mengambil KTP dari dalam dompetnya, ini KTP saya, mas. Saya, kakak. Bekerja di suatu perusahaan atau punya usaha sendiri? Rianti, saya buka usaha sendiri mas. Saya, boleh tahu jenis usahanya kakak apa? Rianti, bikin pastry mas. Saya, ada NPWP dan SKU-nya kakak? Rianti, ada di kos saya mas. Saya, oke gak apa-apa kakak. Besok saya ambil kopiannya ke kos kakak ya. Rianti, alamat kos saya ini mas. Sambil menulis di kertas yang aku buat ngisi formulir. Saya, makasih kakak. Besok, jam berapa saya bisa mampir ke kos kakak? Rianti, siang aja mas. Jam 1-an bisa mampir ke kos saya. Saya, baik kakak, terima kasih untuk waktunya. Esoknya. Seperti yang sudah dijanjikan, ku telepon Rianti terlebih dulu untuk memastikan. Setelah itu aku jadi makin sering menyempatkan waktu untuk mampir ke kosnya, hanya sekedar ngobrol dan mencicipi pastry buatannya sembari minum teh, tak lebih kawan. Hingga suatu ketika, aku dihubungi Rianti meminta untuk menjenguk ke kos. Karena kecapean terlalu banyak order pastry dan diminta tolong dicarikan tukang pijat. Aku pun mengiyakan permintaan Rianti dan kupikir daripada manggil tukang pijat. Kenapa nggak aku sendiri aja yang mijet? Kuambil minyak untuk urut dan minyak zaitun di meja dan berkata pada diri sendiri. Biasanya cewek agak rewel soal minyak buat mijet, mending kubawa dua-duanya aja. Bisa dikatakan, memijat adalah salah satu keahlian yang kumiliki. Di mana aku mendapatkan keahlian itu karena diajari oleh mamaku, jadi dulu seringkali diminta memijat mamaku dikala kecapean dan diarahkan bagaimana memijat dengan benar serta bagian mana saja yang dipijat. Alah bisa karena terbiasa, hingga akhirnya aku paham bagian mana saja yang harus dipijat. Ketika seseorang kecapean atau masuk angin. Sesampainya di kos Rianti. Mana tukang pijatnya mas? Kata Rianti menanyakan padaku. Udah. Sini aku yang pijetin. Kataku membalas ucapan Rianti. Emangnya mas bisa mijet? Kembali Rianti menanyakan padaku. Bisalah ah. Udah aku pijetin dulu. Nanti kalau nggak sesuai ekspektasi, aku panggilin tukang pijatnya. Membalas pertanyaan Rianti. Ya udah. Kalau gitu mas. Rianti menimpali ucapanku. Dari awal pertemuan kami, dapat kulihat dari sorot matanya. Kalau Rianti ini menyimpan banyak kegetiran dalam hidupnya. Mau pakai minyak urut biasa atau pakai minyak zaitun? Kataku pada Rianti. Pakai minyak zaitun aja mas, kalau minyak urut malah mual. Rianti membalas pertanyaanku. Dugaanku benar adanya, tanpa kupancing. Rianti mulai menceritakan kisahnya padaku. Kisah hidup yang jauh lebih pahit dan tragis dibandingkanku. Sungguh. Aku bersyukur, nasibku masih jauh lebih baik dibanding Rianti. Rianti, mas. Kok aku malah curhat ya? Saya, hehehehe. Gak apa-apa, nyantai wae. Aku bukan orang yang suka menyebarkan rahasia orang lain. Rianti, halah ah. Bohong, awas kalau cerita kemana-mana. Saya, mau cerita ke siapa coba? Teman-temanmu aja aku nggak ada yang kenal. Rianti, ternyata kamu pinter mijetnya mas. Udah kayak terapi spa beneran aja. Saya, ha. Memuji berlebihan, jangan lupa. Entar aku cobain pastrinya dikit, buat tester. Rianti, siap bos. Itu ada di meja, udah aku siapin buat mas. 1 jam telah berlalu, memijat sembari mendengarkan kisah hidup Rianti. Makasih mas. Tersenyum sumringah, enak banget pijitannya tadi, badan jadi lebih enteng sekarang. Aku beranjak dari kasur menuju meja,
mengambil kue yang sudah disiapkan Rianti. Sambil mulai melahap kue buatannya, udah nyantai wae, makasih mulu dari tadi. By the way, enak kuenya, makasih ya. Sudah menyiapkan kue untukku, kataku pada Rianti. Obrolan ringan pun mengalir begitu saja. Tanpa terasa hari sudah mulai menjelang sore, beruntungnya hari itu aku libur kerja. Aku balik ke kos dulu ya Yanti, kataku pada Rianti. Iya. Makasih ya mas. Entar kalau aku pegal-pegal lagi pijetinnya. Rianti membalas ucapanku. Ih. Itu sih maunya kamu Yanti, sambil kujulurkan lidahku, tanda mengejek. Ketika ku buka pintu dan akan melangkahkan kaki keluar dari kamar Rianti, langkahku terhenti sejenak. Kupandang Rianti yang sedari kedatanganku, telah memikat dengan jumpsuit model kemben motif kembang, aksen lipatan dipadukan celana pendek hot pan. Entah setan mana yang merasuki saat itu. Berbalik badan, ku tutup pintu dan kukunci, kemudian mendekati Rianti yang hanya memandangku. Kulingkarkan kedua tanganku di pinggang Rianti, tak ada sepatah kata terucap dari bibir kami. Hanya saling memandangi satu sama lain, lalu kuarahkan badan Rianti ke kasur. Kurebahkan badannya, Rianti sama sekali tak melakukan perlawanan. Bahkan sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Kini posisiku telah berada di atas Rianti, wangi parfum bercampur minyak zaitun ternyata memberi sensasi tersendiri bagiku. Degup jantungku mulai kencang tak beraturan dan kerekatkan badan hingga wajahku berjarak dekat sekali dengan wajah Rianti serta bersiap untuk memberikan kecupan di bibir mungilnya yang merona. Kurasakan napas hangat Rianti mulai tak beraturap dan degup jantungnya yang mulai berdetak kencang. Segera kulumat bibir mungilnya dan Rianti membalas kecupan mesraku dengan lebih hebat. Kami berpagutan lama sekali saling mempermainkan lidah kami berdua. Semakin kurekatkan dan kurengkuh tubuh. Rianti yang kini terasa memanas. Dengan secepat kilat aku kecup mesra kupingnya dan kugigit lembut. Kulanjutkan permainan dengan memberikan kecupan bertubi-tubi sambil sesekali kujilat dengan ujung lidahku di bagian lehernya. Oh. Diremasnya rambut dengan erat oleh Rianti. Kami terhanyut asmara semakin dalam, kuperhatikan jelas Rianti tak kuasa menikmati seranganku. Segera, kusingkap jumpsuit kemben bermotif bunga yang dikenakan Rianti, hingga nampaklah pemandangan indah yang diidam-idamkan seluruh umat lelaki di dunia ini. Kusentuh dan mulai meremasnya. Sambil sesekali kumainkan bagian ujung aerolanya yang kemerahan dengan jemariku. Desahan Rianti yang menikmati permainanku kembali terdengar. Saat ku bersiap melumat bagian ujung aerola yang menonjol. Astagfirullah. Apa yang sudah kulakukan? Berkata dalam hati. Maaf. Rianti. Aku tak bisa meneruskannya. Segera ku beranjak dari kasur dan merapikan pakaianku dan secepatnya bergegas meninggalkan Rianti. Saat di ambang pintu dan kupalingkan wajahku ke belakang, Rianti tak berkata sepatah kata pun. Hanya tersenyum penuh arti sambil merapikan bajunya yang telah kubuat berantakan tadi. Tanpa berkata lagi, aku segera meninggalkan Rianti. Kupacu motor secepat yang ku bisa, hanya bisa menyumpahi diriku sendiri saat itu. Bagaimana bisa aku berbuat sejahat itu? Rianti adalah gadis baik-baik dan sudah banyak melewati terjal dan curamnya jurang kehidupan. Sesampainya di kos, badanku terasa lelah. Kubuka satu persatu pesan dari Eni yang masuk di ponsel Android pertamaku ini. Setelah itu, kulihat ada pesan masuk dari Rianti. Ada rasa ragu untuk membacanya, namun kuberanikan diri untuk membaca. Hanya 3 kalimat singkat dari Rianti. Terima kasih mas. Dengan dibubuhi akun emotikon senyum, lalu kubalas pesan Rianti. Kembali kasih, tak lupa kusematkan pula emotikon senyum. Pening di kepalaku ini mengingat kejadian bejatku tadi. Aku rebahkan kepala di kasur hingga tak sadar, aku pun ketiduran. Tiba-tiba, sebuah wadah minyak rambut melayang dan tepat mengenai pelipisku. Aku pun terbangun dengan kaget dan lebih herannya lagi, aku di kamar ini sendirian tak ada orang lain bersamaku. Tapi kenapa wadah minyak rambut ini bisa meluncur ke pelipisku? Saat kulihat jam di dinding, aku pun langsung bergegas untuk mandi besar dan kemudian kulanjutkan untuk sholat maghrib. Selepas sholat maghrib kulanjutkan dengan menunggu masuk waktu Isya dan setelah itu mengaji sebentar.
Perutku mulai terasa lapar, segera ku bereskan sampah-sampah di kamar dan kumasukkan dalam tas kresek. Saat melihat Azimat yang dulu sempat dititipkan oleh Om Widodo pada mamaku, aku berpikir, ini Azimat apa fungsinya? Lagi pula aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindungku. Jadi aku tak perlu beginian. Segera saja Azimat itu aku masukkan jadi satu dalam tas kresek beserta sampah. Lalu kubuang ke tempat pembuangan sampah umum yang tak jauh dari kosku. Sesampainya di warung langganan, segera kuambil piring dan mengambil nasi serta lauk pauk yang terhidang di etalase. Aku sudah biasa mengambil makanku sendiri di warung ini. Pemilik warung ini sudah mengenalku semenjak SMP hingga awal kuliah. Beliau sempat pindah dan ternyata setelah aku kos. Secara tak sengaja, aku dipertemukan kembali. Selesai makan, kulanjutkan dengan ngobrol ngalor ngidul bersama kawan-kawan yang kukenal di warung. Semenjak aku menjalin hubungan dengan Eni, tanpa paksaan dari pihak manapun, aku telah berhenti dari kebiasaan merokok. Waktu telah menunjukkan hampir jam 12 malam. Segera kubayar makanan dan minuman yang kuambil tadi lalu bergegas pulang, karena mataku mulai terasa mengantuk kembali. Sesampainya di kos, segera kulepaskan jaket yang selalu setia membalut tubuhku saat terik menyengat dan dinginnya malah menghujam tubuhku. Saat kutaruh kunci di meja TV, aku pun terperanjat kaget. Hah? Mana mungkin bisa ada di sini? Jimat ini kan sudah aku buang tadi. Kenapa kembali lagi? Lalu ku berkata pada Azimat itu, kamu mau ikut aku boleh. Asal tidak menggangguku dan aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku. Jangan kau sekali-kali menggodaku, jika sampai berani menggoda, akan kuhancurkan kau. Setelah itu aku masuk kamar mandi untuk sikat gigi dan berwudu sebelum tidur. Entah mengapa, semenjak aku bisa wudu, aku lebih memilih berwudu sebelum tidur dibandingkan hanya sekedar cuci muka, kaki dan tangan. Perbedaan yang kurasakan setelah berwudu sebelum tidur adalah, kurasakan kenyamanan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata maupun aksara. 2 hari sudah tak kuhubungi Rianti, hingga Rianti mengirimiku pesan, Mas sudah makan siang. Kemudian kubalas sudah Yanti, kalau kamu? Alhamdulillah sudah Mas, begitu bunyi balasan pesan Rianti padaku. Lalu kembali ponselku berdering nada SMS masuk, Mas hendak marah sama aku kan? Rianti kembali mengirimiku pesan. Gak kok. Harusnya kamu yang marah atas perbuatanku tempo hari, balasku pada Rianti. Kembali Rianti mengirimiku pesan. Mas, beda dengan lelaki lain. Sudah sejauh itu masih bisa menahan hasrat, saat itu aku sudah pasrah jika memang harus terjadi. Lalu kubalas lagi pesan Rianti. Maaf. Kalau aku sudah selancang itu padamu, aku hilaf saat itu. Iya aku maafin Mas. Mas ini lelaki langka loh. Pesan selanjutnya yang kubaca dari Rianti dan kubalas. Makasih banyak ya Yanti atas permohonan maaf dan kedewasaanmu padaku, aku lanjut kerja dulu ya. Iya Mas, semoga lancar kerjaannya hari ini, balasan pesan Rianti padaku. Setelah kejadian itu, aku mulai perlahan-lahan mulai menjaga jarak. Aku takut menghancurkan cintanya. Tapi yang namanya wanita, insting detektifnya kuat banget. Hingga entah tahu dari mana kalau ternyata aku sudah memiliki kekasih. Rianti pun meminta segera bertemu denganku. Aku pun telah bersiap dengan kemungkinan terburuk. Sesampainya di kos, Rianti meminta semua penjelasan dariku. Kujelaskan semuanya dan pada akhirnya Rianti meminta aku pergi dari kehidupannya. Aku sanggupi semua permintaannya dan juga meminta maaf karena aku telah berbohong padanya saat itu. Setelah pertemuan dengan Rianti, ku telepon atasanku dan minta izin pulang. Ditanyakanlah pada pemangku yang dikenal oleh anak pemilik kos. Penyebab utamanya karena anak pemilik kos jarang sembahyang di situ dan penunggu karang yang berada di salah satu sanggah protes. Setelah diadakan upacara sederhana, kami semua tak pernah mengalami gangguan makhluk gaib lagi. Paling malah saat harus visit atau ikut membantu kirim barang ke salah satu rumah sakit negeri di Bali. Tiap masuk ke dalam rumah sakit itu, dari parkiran saja sudah terasa hawa kesedihan. Batinku kadang ikut berkata layaknya pemandu tur. Menjelaskan penghuni yang ada, sudut demi sudut rumah sakit itu. Kegiatanku selepas kerja. Jika sedang malas mencari nasabah kartu kredit, biasanya kuhabiskan dengan nongkrong di warung atau di warnet. Menemani kawanku Daniel yang bekerja di warnet.
Warnet ini di depannya ada pijat plus-plusnya hehehe. Tapi para terapisnya profesional, mereka tidak mau memberikan servis pada orang-orang yang sudah dikenal dan menjadi teman ngobrol mereka. Ya, namanya juga pekerjaan seperti itu kawan, mereka biasa mempersenjatai diri dengan susuk agar lebih banyak memikat pelanggan. Aku bisa tahu, tanpa mereka perlu memberitahukannya padaku. Warnet tempat aku biasa nongkrong ini sebenarnya banyak penghuni gaibnya. Aku bisa merasakan kehadiran mereka, walau tak bisa melihatnya. Mau gimana lagi? Latihan astral berbulan-bulan cuman mentok di situ-situ aja. Lagi pula, ada keinginan terpendam dalam hatiku untuk membangkitkan semua kemampuan yang kumiliki. Namun aku tak tahu harus berguru pada siapa. Selain itu, aku lebih memilih berguru yang mursyid dan semua yang kupelajari jelas sanadnya. Sayangnya masih hanya sebatas keinginan belaka karena terhalang hal-hal yang kusebutkan tadi kawan. Tapi, tak jarang, saat di perjalanan pulang ke kos selepas dari warnet, aku melihat sekelebatan lewat di dekatku. Akhirnya libur lebaran tiba, aku bisa mengajak kedua orang tuaku untuk silaturahmi ke rumah Eni. Selain silaturahmi, tentu saja untuk melamar Eni. Di tahun itu, kondisi kesehatan mamaku telah membaik. Berangkatlah aku dari kota Buitensorgen menuju ke kota yang terkenal dengan batik mega mendungnya dan rumah Eni berada di kota dengan sebutan Kuda Jengke, Kuda Jingkrak. Tahun 1435 Hijriah adalah penentuan hidupku. Aku menggunakan angkutan bus untuk menuju kota Buitenzorg, setelah itu perjalanan kami lanjutkan dengan menaiki travel. Travel sarana angkutan yang sengaja aku pilih agar memudahkan kami sampai ke rumah Eni. Begitu sampai di rumah Eni, kami disambut dengan hangat oleh keluarga Eni. Eni agak berbeda kali ini, terlihat lebih kurus dari perjumpaan kami terakhir. Ada sedikit kejadian tak mengenakan hatiku kala itu. Pertama, karena aku harus menjemput kedua orang tuaku, ditambah lagi kondisi mamaku yang baru saja membaik dari serang stroke. Tentu akan merepotkan jika aku membawa oleh-oleh dari Denpasar. Maka kuputuskan untuk mengirimnya terlebih dahulu. Tentu saja, sesampainya kami di sana ditagih oleh-oleh, padahal oleh-oleh itu sudah sampai sehari sebelumnya. Eni pun sudah membagikan semua oleh-oleh yang aku kirim. Tak hanya keluarga Eni saja yang datang, ada juga uaknya yang datang ke rumah Eni. Mana nih mas oleh-olehnya? Masa kesini, tangan kosong gak bawa apa-apa? Kata uak padaku dan aku pun menjawab. Lah, oleh-olehnya sengaja saya kirim uak, biar gak repot. Lagi pula itu kaos yang uak kenakan dari saya. Lalu uak pun kembali menjawab. Kaos ini kan Eni yang kasih, bukan kamu yang kasih ke uak. Eni pun membelaku. Uak, kan oleh-oleh dari si mas sudah dikasih kemarin, itu bajunya dari mas aja. Uak pakai sekarang. Merasa kalah. Uak main cabut aja pulang tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Ada yang aneh dengan sikap Eni? Selepas maghrib, diraihnya ponselku. Lalu semua nomor yang ada di kontak teleponku dilihatnya. Tanpa sepengetahuanku, ada beberapa nama perempuan yang di-SMS oleh Eni. Termasuk pula nomor Rianti. Eni bertanya padaku, Rianti ini siapa? Kok kamu gak cerita ke aku? Melihat dengan tatapan menyelidik. Oh, itu nomor penjual kue. Kebetulan salah satu kepala RS langganan kue ke dia. Jadi aku sering hubungi dia buat order kue. Jawabku pada Eni. Ngapain kamu simpen nomor penjual kue? Cantik pula di foto kontaknya. Eni kembali bertanya padaku. Lah, kan aku dikasih nomornya cuman buat order aja, ku jawab kembali pertanyaan Eni. Bohong kamu mas. Ini apa? Sambil menggeser-geser kontak telepon dan menunjukkan padaku, kamu banyak sekali simpan nomor cewek, kamu selingkuh ya? Eni berkata dengan nada geram padaku. Ya Allah. Itu nomor customer, teman kantor, teman sekolah dari SD sampai kuliah juga ada. Jadi wajar, aku simpan kontak mereka. Ku kembali menjawab pertanyaan Eni. Pantes aja kamu mengulur-ngulur pernikahan kita. Playboy. Mana mau ngaku? Eni berkata dengan nada agak tinggi padaku. Apaan sih kamu? Aku ini fokus kerja. Ngumpulin uang buat biaya nikahan kita nanti.
Aku terbawa emosi dan kupukul toples bundar untuk nastar hingga rusak dan berantakan semua kue nastar yang kukirim ke Eni. Eni hanya terdiam tak berkata sepatah kata pun. Setelah kemarahanku reda, aku tersadar. Saat kami berantem tadi dilihat oleh adik dari bapaknya dari Eni dan aku pun meminta maaf pada Eni, namun Eni hanya terdiam saja. Esok paginya terjadilah kehebohan. Awalnya keluarga Eni berkumpul di rumah neneknya Eni, di mana saya dan kedua orang tuaku menginap selama di kotanya Eni. Lalu mereka bertanya pada papa dan mamaku soal kemarahanku kemarin sore serta menanyakan kepastian tanggal pernikahan kami. Selanjutnya tentu, aku kena sidang oleh keluarga besar Eni. Mereka menanyakan tentang kemarahanku pada Eni dan juga menyayangkan sikapku yang seperti itu. Gimana kalau udah nikah nanti? Kamu bisa-bisa sering main tangan sama Eni, kata salah satu anggota keluarga Eni. Ya, Pak, saya mengaku salah dan hilaf atas tindakan saya kemarin sore. Tapi itu bukan murni kesalahan saya. Pembelaanku pada keluarga besarnya Eni. Emang kamu ada masalah apa? Kini uaknya Eni menanyakan padaku. Gini uak. Eni menanyakan setiap nomor perempuan yang ada di HP saya. Saya sudah jelaskan semuanya, tapi Eni tetap tak percaya dan menyudutkan saya. Ya, wajarlah. Namanya orang bertanya, kenapa kamu sampai marah? Kata salah satu keluarga besar Eni. Gini, Pak, saya sudah menjelaskan semuanya dengan jujur dengan Eni. Tapi Eni menuduh ayah selingkuh dan tak serius sama dia. Jika saya tak serius, saya tak akan mengajak kedua orang tua saya ke sini, Bapak bisa lihat sendiri. Mama saya baru sembuh dari stroke, sampai bela-belain ke sini demi merestui hubungan saya dan Eni serta ingin membicarakan pernikahan kami agar secepatnya dilaksanakan. Lagi pula, pagi ini, saya baru tahu kalau Eni malah mengirim pesan ke beberapa nomor perempuan yang ada di kontak saya. Bahkan salah satunya rekan kantor saya, sambil menyodorkan HP dan menunjukkan bukti-bukti bahwa Eni mengirimkan SMS ke nomor yang ada di kontak. Ya sudah. Berarti ini hanya salah paham saja. Kami anggap semuanya sudah jelas sekarang. Kata Uak padaku. Iya. Uak, lagi pula kalau saya tak serius. Sudah pasti dari dulu saya sudahi hubungan kami. Saya hanya ingat janji pada almarhum Abah yang meminta saya untuk menikahi Eni. Jawabku pada seluruh keluarga besar Eni yang ada di ruang tamu itu. Akhirnya satu persatu anggota keluarga yang datang saat itu pulang. Selanjutnya dipanggillah aku oleh papa mamaku. Le, sini kami mau ngomong, papa memanggilku yang sedang berberes dan merapikan sisa jajanan yang ada di ruang tamu. Ya, Pak, ada apa? Kataku, gini nak. Papa mama MU ini menyetujui dan merestui hubunganmu dengan Eni, tapi apa nggak terlalu cepat kamu ambil keputusan? Kata papa padaku. Kecepetan gimana, Pak? Usiaku sudah hampir 30 tahun dan sudah selayaknya berumah tangga. Iya. Papa mama ngerti, tapi lihat keadaan keluarga kita. Kita ini miskin nak. Kamu nggak ingin menyenangkan kita dulu? Rumah pun cuman ngontrak. Beda dengan keluarga calon istrimu, mereka keluarga kaya dan terpandang. Papa menasehatiku. Lah, terus? Aku lebih baik gak nikah dulu? Jawabku pada papaku. Ya, kalau itu keputusanmu, kami nggak bisa melarang. Tapi ingat nak, kami sebagai orang tua tidak bisa bantu apa-apa. Itu hak kamu untuk menikah. Mama memberi saran padaku dengan nada terkesan seperti lepas tangan. Batinku sebenarnya kecewa saat itu, kecewa karena saat ingin menikah dan membina biduk rumah tangga dengan Eni tapi malah dilarang, secara halus. Bukankah jika anak sudah akil balik dan sudah bekerja serta siap untuk berkeluarga, harusnya orang tua memudahkan segala urusan agar si anak terhindar dari dosa? Selama di rumah neneknya Eni, aku sengaja membantu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, agar membantu meringankan pekerjaannya Eni selama di sana. Eni memanggilku yang sedang menjemur cucian papa mama yang tadi kucuci. Terlihat sekali Eni ingin bicara serius empat mata denganku. Mas, lebih baik kita batalkan pertunangan dan pernikahan kita. Eni berkata dengan nada tegas padaku. Aku kan udah minta maaf dan menjelaskan semuanya sama kamu. Kataku pada Eni. Eni, iya.
Aku tahu, tapi aku nggak tahan Mas. Akhir-akhir ini banyak keluarga yang makin tak suka dengan hubungan kita, bahkan tak jarang menjelek-jelekan Mas di depanku. Saya, menjelekan gimana Tho? Ini, tadi aja aku dengar sendiri dari Anteu. Katanya, Mas ini seenaknya sendiri di sini. Di rumah nggak mau kerja, mau enaknya aja cuman makan tidur termasuk papa mamanya Mas. Saya, kok bisa setega itu? Kamu kan lihat sendiri. Selama di sini setiap pagi selepas subuh aku sudah nyapu halaman lalu nyapu rumah dan ngepel. Eni, iya. Mas, aku tahu itu. Sudah kujelaskan pada Anteu juga. Tapi mereka tak percaya dan yang jelas setelah kejadian Mas marah-marah. Keluargaku makin tak suka dengan Mas. Saya, entah kenapa. Aku bersimpuh di kaki Eni, ya Allah. Aku sudah berbuat baik semaksimal mungkin sama keluargamu, tapi kenapa masih banyak yang tak suka padaku? Eni, Mas. Aku nggak bisa nerusin. Kita putus aja. Saya, luluh lantah hatiku, tak terasa air mata mengalir, salahku apalagi sama kamu? Aku minta kamu jangan putusin aku, keluargaku dan keluargamu kan sudah membicarakan tanggal pernikahan kita. Eni, jujur. Kamu pernah selingkuh kan? Saya, selingkuh sama siapa? Eni, sama gadis penjual kue. Saya, Deg. Dadaku terasa sesak, kamu tahu dari mana? Eni, aku nanya ke Rianti. Tapi, aku tahu kalian bohong. Karena Rianti hanya mengatakan teman biasa tak lebih. Saya, kan. Rianti juga mengatakan teman biasa, kenapa sekarang jadi nggak percayaan sama aku sih? Eni. Tetap pada pendiriannya dan tetap menuduh dengan segala tuduhannya yang dibuat-buat. Walau aku tahu. Aku memang pernah punya hubungan dengan Rianti. Tapi aku sadar dengan segala salahku, jadi sengaja aku menjauh dari Rianti dan menghentikan main hati. Aku tak patah semangat. Kuyakinkan dan kuyakinkan kembali. Kuingatkan kembali semua janji-janji dan mimpi-mimpi yang akan kami rajut nanti, hingga akhirnya Eni mau kembali rujuk padaku dan akan tetap menikah denganku. Apalagi saat kuingatkan janjiku pada almarhum Abah untuk menikahi Eni. Akan sangat berdosa besar jika aku mengingkari janji pada seseorang yang kini telah meninggal. Jika masih hidup, masih bisa minta maaf. Jika sudah meninggal, gimana minta maafnya? Setelah seminggu di sana, kedua orang tuaku kembali ke Buitenzorg, sedangkan aku dan Eni akan menuju ke Solo untuk menghadiri pernikahan sahabat baik yang telah mengenalkanku pada Eni. Tak lupa pula, aku meminta izin pada ayahnya Eni dan alhamdulillah disetujui dan mempercayakan Eni padaku selama di Solo. Orang tuaku pun mewanti-wanti agar menjaga Eni selama di Solo dan segera pulang setelah urusan selesai. Kami berangkat dengan menaiki kereta api menuju ke Solo. Sesampainya di sana, Eni menginap di kos temannya Aang sahabatku yang akan menikah. Sedangkan aku menginap di kosnya Aang, karena kamar kos Aang sudah tak ditempati. Lagi pula, aku juga mengenal teman-teman sekostannya si Aang. Alhamdulillah. Selama di Solo, semua lancar dan tanpa ada masalah. Setelah acara selesai, kami segera pamit balik lagi dan setelah sampai di rumah Eni. Aku hanya menginap 2 hari untuk beristirahat karena capek selama di Solo. Ada yang aneh sepulangnya aku dari Solo? Tak ada satupun keluarga Eni yang ke rumahnya Eni. Bahkan saat aku pamit untuk pulang ke Denpasar pun, mereka menganggap aku ini seperti orang asing. Ya sudahlah. Tak mengapa. Aku hanya lelaki miskin yang berusaha untuk mencapai cita dan cintaku. Yang ku tahu pasti Tuhan tak akan menguji melebihi batas kemampuan umatnya. Pagi. Bunda sayang, hari ini masuk apa? Begitulah, hampir setiap pagi aku mengawali hari. Pesan masuk dari Eni. Masuk siang Mas jangan lupa sarapan ya. Siap. Nanti nyampe kantor, aku sarapan. Balasku pada Eni. Hari Jumat itu, aku berencana untuk membeli cincin sebagai mas kimpoi pernikahan. Beruntung kerjaan di hari Jumat tak begitu padat. Tak terasa sudah masuk waktu sholat Jumat, ada perasaan tak enak dan mengganjal di hatiku. Ada apa gerangan? Tak ambil pusing. Segera menuju masjid terdekat, kuambil wudhu dan sholat sunnah terlebih dulu. Khotib masuk ke mimbar dan mulai memberikan ceramah, hatiku masih tak tenang. Aneh sekali. Kenapa ini ya? Ku perbanyak wirid agar hati lebih tenang.
Walau belum reda setidaknya sudah mulai tak gusar hatiku, selepas sholat Jumat. Segera saja ku telepon Eni. Hal yang tak biasa ku lakukan selama berhubungan dengan Eni. Karena jika sudah jam kerja aku sangat jarang sekali mengabari Eni. Agar kerjaanku tak terganggu, begitu pula, Eni. Saat dia bekerja. Tak pernah mengabariku, karena aku tahu. Sebagai seorang perawat akan sibuk dengan pekerjaannya dan tak mungkin sempat membalas pesan Waku. Saya, Assalamualaikum. Eni, Waalaikumsalam. Ada apa mas? Tumben telepon? Nada suara dipelankan, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya, kok? Suaranya bisik-bisik bun, emang lagi di mana? Eni, lagi di rumah. Ya gak apa-apa mas, lagi ada tamu datang. Saya, biasanya, kalau ada tamu juga nggak bisik-bisik kayak gini. Hayo. Ngaku ada apa ini? Eni, nggak ada apa-apa kok mas. Kututup mataku dan melakukan meditasi sambil merapal. Wirid dalam hati sembari menggunakan kekuatan semesta yang Tuhan berikan. Sekejap. Aku bisa melihat pemandangan di rumah Eni, ternyata. Di sana ada Eni, Uwak dan juga seseorang lelaki yang terlihat lebih muda dariku. Kupandangi lelaki itu, kulihat ada suatu maksud dari kedatangan lelaki ini. Halo. Halo. Halo mas, suara ini dari balik telepon. Saya, Bun. Kamu jujur aja ya sama mas. Eni, jujur kenapa mas? Emang aku menyembunyikan sesuatu? Saya, iya. Aku tahu, di rumah ada Uwak dan seorang lelaki kan? Eni, enggak kok. Enggak, cuman Uwak aja, dengan nada gelagapan. Saya, udah jujur aja. Laki-laki itu datang mau melamar kamu ya? Aku lihat. Dia masih satu kota dan satu suku denganmu. Eni, ya. Emang sih, Uwak kesini ngajak salah satu keluarganya. Cuman silaturahmi aja kok. Saya, lah. Terus ngapain dari tadi ngomongnya bisik-bisik, kayak yang lagi sembunyi di kamar mandi? Eni, enggak kok, ini aku lagi di ruang tamu. Ada Uwak juga. Saya, ya udah. Salam buat Uwak ya, ayah mau lanjut kerja lagi. Saat itu perasaanku berkata benar dengan apa yang telah kulihat, tapi ku tepis dan tetap meyakinkan diriku. Sampai aku lupa, tadi sebenarnya ingin mengabari Eni. Karena, hari ini mau beli cincin buat Mas Kimpoy. Akhirnya aku urungkan saja niatku. Aku harus tahu kepastian atas kegundahan hati yang tiba-tiba mulai meraung di kalbu. Malamnya selepas Eni pulang kerja, sengaja aku telepon kembali. Tapi Eni tetap meyakinkanku, kalau kedatangan Uwak dan salah satu keluarga yang ternyata masih keluarga jauh itu hanya sekedar silaturahmi saja. Nama pemuda itu Adnan, dia bekerja luar kota saat itu dan kebetulan sedang pulang kampung, jadi sekalian silaturahmi. Aku tahu, itu adalah kebohongan yang diucapkan secara sempurna oleh Eni padaku. Tapi aku selalu melawan batin kecilku bahwa itu salah dan kami akan menikah selepas Idul Adha tahun depan. Aku pun mencoba mencari tahu lewat sosial media Facebook, pemuda bernama Adnan itu kutemukan. Status berandanya disetel publik jadi aku bisa lihat semuanya. Kenapa harus menunggu lepas Idul Adha tahun depan? Karena aku ingin menyiapkan semua dengan baik dan tak tergesa-gesa. Lagi pula di pertemuan saat Lebaran juga direncanakan setelah Idul Adha tahun depan. Hari demi hari berganti, hubunganku dengan Eni tak ada perubahan. Tapi aku tahu, ada sebuah kebohongan yang disembunyikan secara rapi. Eni memang sedari dulu selalu menagih padaku agar segera melamarnya. Tahun pun berganti dan masuk di bulan yang menaungi zodiak Pisces serta Aries. Ada ketenangan sejenak kala itu, batinku hanya nyeletuk. Ikhlaskan. Ada apa ini? Tampaknya akan ada sebuah jawaban mengejutkan. Semoga saja hal yang baik, hanya keyakinan itu yang selalu kutanamkan pada diriku. Tibalah. Kenyataan itu datang, Eni meneleponku. Mengatakan sesuatu yang penting bagiku dan bagi hubungan kami tentunya. Eni, Assalamualaikum mas. Saya, Waalaikumsalam. Ada apa bun? Eni, gak usah panggil bunda lagi sama aku ya. Saya, loh? Ada apa ini? Eni, mas. Maaf, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Saya, maksudmu apa? Tolong jelaskan padaku. Eni, aku akan menikah mas, tapi tidak denganmu mas.
Saya, maksudmu apa? Kamu membatalkan pernikahan kita? Eni, iya mas. Terlalu mengulur waktu. Saya, kita kan akan nikah setelah Idul Adha nanti. Kenapa kamu tiba-tiba minta putus? Ini aku lagi usaha ngumpulin uang buat biaya kita nanti. Eni, udah mas. Mas lupain aku aja, kita tak usah berhubungan lagi mas. Saya, Eni. Kamu tahu kan? Aku sudah janji sama almarhum Abah untuk menikahi kamu, janji adalah hutang. Jika aku ingkar bagaimana tanggung jawabku di akhirat? Eni, udah mas. Gak usah pikirin itu. Aku juga bingung kalau mas bilang gitu. Saya, ya udah sekarang mau kamu apa? Eni, ya. Kita udahan aja dan jangan pernah hubungi aku lagi. Saya, Eni. Terus, janjiku pada almarhum Abah gimana? Eni, udahlah gak usah dipikirin itu. Saya, aku gak mau nanti saat akan masuk surga dipanggil abahmu karena tak menepati janji. Eni, biarkan keluarga kami yang nanggung. Dengan nada bicara berisi kemarahan. Saya, ya udah. Kalau emang mau kamu begitu, aku tak bisa memaksa lagi. Eni, iya mas. Jangan hubungi aku lagi setelah ini. Saya, kok gitu? Apa karena lelaki itu yang dulu itu ke rumah ya? Eni, iya. Adnan lebih baik dari kamu, dia hanya bertemu 4 kali denganku dan langsung melamarku. Saya, aku tahu. Adnan lebih baik dari segi agama dibanding aku dan yang jelas dia lebih mapan dariku. Eni, yang jelas walaupun dia lebih muda dariku. Dia lebih baik dari kamu. Saya, iya. Iya. Aku tahu, aku cuman pegawai biasa sedangkan Adnan memiliki usaha perak yang tentu jauh lebih baik dariku. Eni, enggak kok. Dia cuman kerja aja di sana. Saya, udah nggak usah bohong, aku sudah lihat FB-nya Adnan. Dia pria sukses. Dari orang biasa sampai bisa punya usaha perak, punya rumah bahkan punya Ninja 250. Eni, kamu ngapain sih? Ngomongin Adnan seperti itu padaku, nada bicara tak terima, pakai banding-bandingin segala. Saya, ya udah. Aku minta maaf belum bisa mewujudkan mimpimu, belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Setidaknya selama denganmu aku jadi pribadi yang lebih baik dan lebih sabar. Terima kasih untuk semua kesabaran dan waktunya untukku. Eni, aku terlalu lama dan terlalu sabar nunggu kamu. Udahlah, aku sudah dapat yang terbaik. Kamu cari aja yang lain. Saya, iya. Makasih atas sarannya. Assalamualaikum. Eni, waalaikumsalam. Aku terdiam. Pelupuk mata tak kuasa membendung air mata. Semalaman aku tak tidur, marah tentu saja. Introspeksi diri dan juga mengingat masa lalu. Betapa hancur saat itu, bagaimana tidak? Semua pengorbananku lenyap seketika. Ibarat kata aku ini hanya alas kaki, berguna jika diperlukan dan selalu melindungi, menopang sepasang kaki agar tak terantuk kerikil maupun duri di jalan serta diabaikan begitu saja. Jika sudah tak dibutuhkan. Setelah kejadian itu, FB-ku diblokir dan password FB Eni diganti. Aku pun juga mengganti password FB agar Eni tak memakai FB kau lagi. Dulu memang kami saling memberitahukan password serta email FB, hal itu sengaja dilakukan untuk melihat apakah pasangan kita setia atau menyembunyikan sesuatu di FB. Saat kulihat kontak blokir di FB, banyak sekali kawan wanitaku yang diblokirnya. Bahkan saudara perempuan dari papa juga diblokir. Ini apa-apaan coba? Untung aku ganti password. Kalau nggak bisa-bisa makin parah FB-ku, kataku dalam hati saat sedang di warnet langganan. Kebetulan kalau lagi dibosen ke warung ya. Main ke warnet, sekedar buka FB dan memainkan game poker yang tren saat itu. Aku tak mengerti dengan perubahan sikap Eni yang drastis padaku. Padahal kalau berakhir sebagai kawan pun tak mengapa. Ku coba cari tahu dengan olah batin, sekelebatan terlihat jika yang melarang dan mengatur adalah Adnan. Agak aneh juga ya. Kenapa saat perempuan diatur dan ditekan lebih keras hidupnya, jadi lebih menurut. Saat denganku, aku memberikan keleluasaan. Tak pernah mengatur pertemanannya, tak pernah melarang Eni pergi keluar kemana dan dengan siapa. Asal semua dikabarkan dengan jelas. Maka tak masalah bagiku.
Lagi pula, aku ini orangnya simpel, tak mau merepotkan dengan remeh-temeh yang tak perlu dalam percintaan. Aku juga sadar diri kawan, tak semuanya kesalahan Eni. Aku juga salah. Salah karena mengulur waktu hingga lebih dari 3 tahun. Aku harus berusaha keras mengumpulkan pundi-pundi jerih payah demi tujuanku kala itu. Aku hanya pemuda miskin, gaji seadanya yang berusaha keras mencari tambahan uang kesana kemari dengan halal demi cita-cita menghabiskan hidupku dengan Eni hingga akhir hayat. Betapa cinta mengajari tentang kasih dan juga tentang kerelaan. Rela melepas dia bercanda mesra, berkeluh kesah dan menemukan bahu untuk bersandar sembari menikmati senja. Cinta mengajari bahwa dia hanya sebentar singgah di hatimu sembari meninggalkan luka menganga. Aku ingat saat awal berkenalan dengan Eni, dia juga baru beberapa bulan putus dengan calon suaminya. Lelaki itu datang ke rumah sakit di mana Eni bekerja dan dengan tegas meminta hubungan mereka diakhiri. Kata Eni saat itu, betapa hancur hatinya, dia rela berhenti dari pekerjaannya di Cikarang dan memilih kembali ke kotanya agar bisa setiap saat bertemu dengan calon suaminya. Apakah ini nampak seperti balas dendam yang Eni lakukan atas masa lalunya padaku? Mungkin. Biarlah. Biarkan hanya Eni dan Tuhan yang tahu. Kutulis kisah ini dengan gemuruh sesak di dadaku, sakit yang kembali mendera dada menyayat kalbu, karena aku masih mengingat detail kejadian itu. Kejadian yang bagiku baru seperti kemarin terjadi. Pagi. Bunda sayang, hari ini masuk apa? Begitulah, hampir setiap pagi aku mengawali hari. Pesan masuk dari Eni. Masuk siang mas jangan lupa. Sarapan ya. Siap. Nanti nyampe kantor, aku sarapan. Balasku pada Eni. Hari Jumat itu, aku berencana untuk membeli cincin sebagai mas kimpol pernikahan. Beruntung kerjaan di hari Jumat tak begitu padat. Tak terasa sudah masuk waktu sholat Jumat, ada perasaan tak enak dan mengganjal di hatiku. Ada apa gerangan? Tak ambil pusing. Segera menuju masjid terdekat, kuambil wudhu dan sholat sunnah terlebih dulu. Khotib masuk ke mimbar dan mulai memberikan ceramah, hatiku masih tak tenang. Aneh sekali. Kenapa ini ya? Ku perbanyak wirid agar hati lebih tenang. Walau belum reda setidaknya sudah mulai tak gusar hatiku, selepas sholat Jumat. Segera saja ku telepon Eni. Hal yang tak biasa ku lakukan selama berhubungan dengan Eni. Karena jika sudah jam kerja aku sangat jarang sekali mengabari Eni. Agar kerjaanku tak terganggu, begitu pula Eni. Saat dia bekerja, tak pernah mengabariku, karena aku tahu. Sebagai seorang perawat akan sibuk dengan pekerjaannya dan tak mungkin sempat membalas pesan waku. Saya, Assalamualaikum. Eni, Waalaikumsalam. Ada apa mas? Tumben telepon? Nada suara dipelankan, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya, kok? Suaranya bisik-bisik bun, emang lagi di mana? Eni, lagi di rumah. Ya gak apa-apa mas, lagi ada tamu datang. Saya, biasanya, kalau ada tamu juga nggak bisik-bisik kayak gini. Hayo. Ngaku ada apa ini? Eni, nggak ada apa-apa kok mas. Kututup mataku dan melakukan meditasi sambil merapal. Wirid dalam hati sembari menggunakan kekuatan semesta yang Tuhan berikan. Sekejap. Aku bisa melihat pemandangan di rumah Eni, ternyata. Di sana ada Eni, Uwak dan juga seseorang lelaki yang terlihat lebih muda dariku. Kupandangi lelaki itu, kulihat ada suatu maksud dari kedatangan lelaki ini. Halo. Halo. Halo mas, suara Eni dari balik telepon. Saya, Bun. Kamu jujur aja ya sama mas. Eni, jujur kenapa mas? Emang aku menyembunyikan sesuatu? Saya, iya. Aku tahu, di rumah ada Uwak dan seorang lelaki kan? Eni, enggak kok. Enggak, cuman Uwak aja, dengan nada gelagapan. Saya, udah jujur aja. Laki-laki itu datang mau melamar kamu ya? Aku lihat. Dia masih satu kota dan satu suku denganmu. Eni, ya. Emang sih, Uwak kesini ngajak salah satu keluarganya. Cuman silaturahmi aja kok. Saya, lah. Terus ngapain dari tadi ngomongnya bisik-bisik, kayak yang lagi sembunyi di kamar mandi? Eni, enggak kok, ini aku lagi di ruang tamu. Ada Uwak juga. Saya, ya udah.
Salam buat Wak ya, ayah mau lanjut kerja lagi. Saat itu perasaanku berkata benar dengan apa yang telah kulihat, tapi ku tepis dan tetap meyakinkan diriku. Sampai aku lupa, tadi sebenarnya ingin mengabari Eni. Karena, hari ini mau beli cincin buat Mas Kimpoy. Akhirnya aku urungkan saja niatku. Aku harus tahu kepastian atas kegundahan hati yang tiba-tiba mulai meraung di kalbu. Malamnya selepas Eni pulang kerja, sengaja aku telepon kembali. Tapi Eni tetap meyakinkanku, kalau kedatangan Uwak dan salah satu keluarga yang ternyata masih keluarga jauh itu hanya sekedar silaturahmi saja. Nama pemuda itu Adnan, dia bekerja luar kota saat itu dan kebetulan sedang pulang kampung, jadi sekalian silaturahmi. Aku tahu, itu adalah kebohongan yang diucapkan secara sempurna oleh Eni padaku. Tapi aku selalu melawan batin kecilku bahwa itu salah dan kami akan menikah selepas Idul Adha tahun depan. Aku pun mencoba mencari tahu lewat sosial media Facebook, pemuda bernama Adnan itu kutemukan. Status berandanya disetel publik jadi aku bisa lihat semuanya. Kenapa harus menunggu lepas Idul Adha tahun depan? Karena aku ingin menyiapkan semua dengan baik dan tak tergesa-gesa. Lagi pula di pertemuan saat Lebaran juga direncanakan setelah Idul Adha tahun depan. Hari demi hari berganti, hubunganku dengan Eni tak ada perubahan. Tapi aku tahu, ada sebuah kebohongan yang disembunyikan secara rapi. Eni memang sedari dulu selalu menagih padaku agar segera melamarnya. Tahun pun berganti dan masuk di bulan yang menaungi zodiak Pisces serta Aries. Ada ketenangan sejenak kala itu, batinku hanya nyeletuk. Ikhlaskan. Ada apa ini? Tampaknya akan ada sebuah jawaban mengejutkan. Semoga saja hal yang baik, hanya keyakinan itu yang selalu kutanamkan pada diriku. Tibalah. Kenyataan itu datang, Eni meneleponku. Mengatakan sesuatu yang penting bagiku dan bagi hubungan kami tentunya. Eni, Assalamualaikum Mas. Saya, Waalaikumsalam. Ada apa Bun? Eni, gak usah panggil Bunda lagi sama aku ya. Saya, loh? Ada apa ini? Eni, Mas. Maaf, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Saya, maksudmu apa? Tolong jelaskan padaku. Eni, aku akan menikah Mas, tapi tidak denganmu Mas. Saya, maksudmu apa? Kamu membatalkan pernikahan kita. Eni, iya Mas. Terlalu mengulur waktu. Saya, kita kan akan nikah setelah Idul Adha nanti. Kenapa kamu tiba-tiba minta putus? Ini aku lagi usaha ngumpulin uang buat biaya kita nanti. Eni, udah Mas. Mas lupain aku aja, kita tak usah berhubungan lagi Mas. Saya, Eni. Kamu tahu kan? Aku sudah janji sama almarhum Abah untuk menikahi kamu, janji adalah hutang. Jika aku ingkar bagaimana tanggung jawabku di akhirat? Eni, udah Mas. Gak usah pikirin itu. Aku juga bingung kalau Mas bilang gitu. Saya, ya udah sekarang mau kamu apa? Eni, ya. Kita udahan aja dan jangan pernah hubungi aku lagi. Saya, Eni. Terus, janjiku pada almarhum Abah gimana? Eni, udahlah gak usah dipikirin itu. Saya, aku gak mau nanti saat akan masuk surga dipanggil Abahmu karena tak menepati janji. Eni, biarkan keluarga kami yang nanggung. Dengan nada bicara berisi kemarahan. Saya, ya udah. Kalau emang mau kamu begitu, aku tak bisa memaksa lagi. Eni, iya Mas. Jangan hubungi aku lagi setelah ini. Saya, kok gitu? Apa karena lelaki itu yang dulu itu ke rumah ya? Eni, iya. Adnan lebih baik dari kamu, dia hanya bertemu 4 kali denganku dan langsung melamarku. Saya, aku tahu. Adnan lebih baik dari segi agama dibanding aku dan yang jelas dia lebih mapan dariku. Eni, yang jelas walaupun dia lebih muda dariku. Dia lebih baik dari kamu. Saya, iya. Iya. Aku tahu, aku cuman pegawai biasa sedangkan Adnan memiliki usaha perak yang tentu jauh lebih baik dariku. Eni, gak kok. Dia cuman kerja aja di sana. Saya, udah gak usah bohong, aku sudah lihat FB-nya Adnan. Dia pria sukses. Dari orang biasa sampai bisa punya usaha perak, punya rumah bahkan punya Ninja 250. Eni, kamu ngapain sih?
Ngomongin Adnan seperti itu padaku, nada bicara tak terima, pakai banding-bandingin segala. Saya, ya udah. Aku minta maaf belum bisa mewujudkan mimpimu, belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Setidaknya selama denganmu aku jadi pribadi yang lebih baik dan lebih sabar. Terima kasih untuk semua kesabaran dan waktunya untukku. Eni, aku terlalu lama dan terlalu sabar nunggu kamu. Udahlah, aku sudah dapat yang terbaik. Kamu cari aja yang lain. Saya, iya. Makasih atas sarannya. Assalamualaikum. Eni, waalaikumsalam. Aku terdiam. Pelupuk mata tak kuasa membendung air mata. Semalaman aku tak tidur, marah tentu saja. Introspeksi diri dan juga mengingat masa lalu. Betapa hancur saat itu, bagaimana tidak? Semua pengorbananku lenyap seketika. Ibarat kata aku ini hanya alas kaki, berguna jika diperlukan dan selalu melindungi, menopang sepasang kaki agar tak terantuk kerikil maupun duri di jalan serta diabaikan begitu saja. Jika sudah tak dibutuhkan. Setelah kejadian itu, FB ku diblokir dan password FB Eni diganti. Aku pun juga mengganti password FB agar Eni tak memakai FB kau lagi. Dulu memang kami saling memberitahukan password serta email FB, hal itu sengaja dilakukan untuk melihat apakah pasangan kita setia atau menyembunyikan sesuatu di FB. Saat kulihat kontak blokir di FB, banyak sekali kawan wanitaku yang diblokirnya. Bahkan saudara perempuan dari papa juga diblokir. Ini apa-apaan coba? Untung aku ganti password. Kalau nggak bisa-bisa makin parah FB ku, kataku dalam hati saat sedang di warnet langganan. Kebetulan kalau lagi dibosen ke warung ya. Main ke warnet, sekedar buka FB dan memainkan game poker yang tren saat itu. Aku tak mengerti dengan perubahan sikap Eni yang drastis padaku. Padahal kalau berakhir sebagai kawan pun tak mengapa. Ku coba cari tahu dengan olah batin, sekelebatan terlihat jika yang melarang dan mengatur adalah Adnan. Agak aneh juga ya. Kenapa saat perempuan diatur dan ditekan lebih keras hidupnya, jadi lebih menurut. Saat denganku, aku memberikan keleluasaan. Tak pernah mengatur pertemanannya, tak pernah melarang Eni pergi keluar kemana dan dengan siapa. Asal semua dikabarkan dengan jelas. Maka tak masalah bagiku. Lagi pula, aku ini orangnya simpel tak mau merepotkan dengan remeh-temeh yang tak perlu dalam percintaan. Aku juga sadar diri kawan, tak semuanya kesalahan Eni. Aku juga salah. Salah karena mengulur waktu hingga lebih dari 3 tahun. Aku harus berusaha keras mengumpulkan pundi-pundi jerih payah demi tujuanku kala itu. Aku hanya pemuda miskin, gaji seadanya yang berusaha keras mencari tambahan uang kesana kemari dengan halal demi cita-cita menghabiskan hidupku dengan Eni hingga akhir hayat. Betapa cinta mengajari tentang kasih dan juga tentang kerelaan. Rela melepas dia bercanda mesra, berkeluh kesah dan menemukan bahu untuk bersandar sembari menikmati senja. Cinta mengajari bahwa dia hanya sebentar singgah di hatimu sembari meninggalkan luka menganga. Aku ingat saat awal berkenalan dengan Eni, dia juga baru beberapa bulan putus dengan calon suaminya. Lelaki itu datang ke rumah sakit di mana Eni bekerja dan dengan tegas meminta hubungan mereka diakhiri. Kata Eni saat itu, betapa hancur hatinya, dia rela berhenti dari pekerjaannya di Cikarang dan memilih kembali ke kotanya agar bisa setiap saat bertemu dengan calon suaminya. Apakah ini nampak seperti balas dendam yang Eni lakukan atas masa lalunya padaku? Mungkin? Biarlah. Biarkan hanya Eni dan Tuhan yang tahu. Kutulis kisah ini dengan gemuruh sesak di dadaku, sakit yang kembali mendera dada menyayat kalbu, karena aku masih mengingat detail kejadian itu. Kejadian yang bagiku baru seperti kemarin terjadi.